waktu pas boleh aku boleh. S1 kan aku juga keluar negeri juga. Oke. Terus aku juga dapat pengalaman yang Hmm. tidak kurang menyenangkan ketika sedang Hmm. bekerja part time gitu. Oke. S1 kemana tuh waktu itu Tia S1 berangkat tuh? oke, sorry. Ah, S1 setelah aku lulus, ah. aku pergi akhirnya ke Jepang, Oh, ke alhamdulillah. Jepang. S2 ini mana? Jepang lagi? Enggak, ke Wina. Ke Wina. Oh, karena Heeh. kamu udah nyobain tes Wina 6 bulan itu Iya, bukan sih? aku coba ambil Ah. Erasmus Mundus University of Oxford untuk membicarakan paper aku. Oh gitu. Hmm, Tentang apa tuh papernya, Ti? tentang Halo Tia, halo. thank you udah hadir di hari ini, udah Terima menyempatkan waktu kasih buat sudah hadir. mengundang. Makasih Aduh. banyak, makasih banyak. Thank you Luti udah memberi kesempatan buat hadir di podcast hari ini. Thank you banget nih buat teman-teman semua. Ini mungkin boleh perkenalan. Silakan Tia. Perkenalannya apa ya? Perkenalan aja dulu, santai aja dulu. Perkenalkan nama saya Tia, Eh, biasa dipanggil Tia Virus. Apa lagi ya? Intinya Apaan? Tia ini teman lama gue lah. Oh iya, teman Krisna dari SD, SMP, SMA. SD, SMP, SMA udah kenal sama Tia 12 dari tahun ya? 12 tahun kayaknya waktu. Astagfirullahaladzim. Terus kalinya ketemu gue udah 9, podcast. 9. Iya benar. Iya, iya, iya. Nah ini kebetulan Tia ini banyak berkecimpung di dalam dunia studi juga. Mungkin gue bisa bilang salah satu expert yang gue kenal lah. Kalau lu mau ngomongin Enggak lah, studi di luar, beasiswa, nah ini orangnya. enggak. Gitu. Hanya tahu sedikit. Gak apa-apa. Nanti harapannya Tia bisa sharing-sharing juga ke teman-teman, ke rekan-rekan semua nih. Terkait dengan lika-liku perjalanannya Tia nih dalam mendapatkan studi. Boleh. Nah, Mau tahu apa nih Mas boleh, Krisna? boleh nih. Nah, mungkin kita Mm-mm. boleh sharing-sharing dikit ya, Ti ya. Boleh. Awalnya latar belakang sama motivasinya Tia akhirnya mau untuk coba studi di luar nih, apa nih Mm-mm. gitu. Karena kalau personally gue lihat mungkin banyak yang mereka tuh lebih seneng kayak ya udah gue PTN aja cukup lah atau mungkin Ya. swasta gitu. Tapi Tia tuh mau go beyond and above tuh buat berangkat ke luar negeri studi. Mm-mm. Mungkin boleh cerita Ti, motivasinya apa gitu. Oh iya, siap. Mungkin dari awal banget Hmm. itu pas pakai aku tuh gue lu ya kayaknya. Bebas, Oke, gue juga nggak gue apa-apa. lu aja oke ya, Boleh lebih boleh. enak, lebih nyaman. Jadi gue pertama kali itu dapat beasiswa tuh pas SMA kelas 3. Nah, sebelumnya itu perjalanannya itu motivasinya adalah mungkin baca-baca buku ya. Hmm. Baca-baca buku pas zaman dulu tuh em, baru banget buka toko-toko buku bahasa Inggris. Oh, oke. Ingat gak dulu tahun 2000 Gramedia. Oh, bukan. apa ya? Mungkin Kinokuniya tuh Kinokuniya awal-awal Kinokuniya banget awal kali ya? ya. Iya, 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 Nah, iya. itu kok di mall gitu kan. Oke. Terus tiba-tiba kok banyak buku-buku bahasa Inggris ya, Hmm. kok menarik gitu kan. Oh, Walaupun oke. zaman dulu tuh SMP tuh masih bahasa Inggris kan nggak banget ya. Iya. Tapi Iya. kayak lihat-lihat buku-buku, oke buku-bukunya menarik. Terus Hmm. pas lihat-lihat di belakangnya doang nggak beli ya, Iya, cuma iya. ngeliatin gitu. Cover lah tutup belakangnya lagi kan? Cover belakang Iya, lagi, iya, harganya iya. aduh nggak jadi beli gitu. Terus kayaknya menarik nih, Ah, pengen belajar pengen bisa bahasa Inggris gitu, hal-hal oke. seperti itu. Oke. Terus pas SMA Hmm. kebetulan ada kakak kelas yang memang sudah pernah exchange ke luar negeri. Jadi Hmm. waktu pas kelas 1 SMA itu nggak banyak, Hmm. cuma ada 2 kakak kelas yang memang mereka tuh pertukaran pelajar. Oke. Terus mereka itu pergi ke Jepang waktu itu. Waktu itu aku pengen banget pergi ke Jepang. Gue pengen Hmm. ke Jepang. Oh, Terus, oke. Kenapa Jepang ya, Ti? dulu saya wibu ya. Oh, wibu. Sahabat wibu. Nggak apa, gue juga kok jadi Sahabat wibu dulu juga. saya dulu yang wibu ya. Sampai sekarang gitu Sampai ya. sekarang. Iya. Oke. Jadi pengen banget ke Jepang, terus pengen juga belajar bahasa Inggris. Ya banyak hal lah, saya ingin banyak hal. Hmm. Waktu pas SMA tuh aku nanya-nanya, Hmm. Kak, gimana sih Kak, exchange ke luar negeri. Oke. Tapi karena kakak kelasnya berhubung udah lulus, jadi nanya lewat blogspot dong. Oh. Lewat blognya dia yang Iya, dia iya. nge-share gitu pada Yang zaman itu. .blogspot.com bawahnya komen. Iya betul, komen. Komen bawah komen. Bener. Iya. Jadi komen tuh, halo Kak, nama saya Tia, Oh, berkenalan di situ. saya SMA juga sama kakak. Kayak gitu. Boleh Jadul nanya banget Kak. itu. Zaman dulu tuh belum ada Reels, belum ada DM TikTok segala macam belum ada. Jadi Iya. tuh benar-benar pure nanya lewat komentar, Hmm. terus nanya-nanya dari desas-desus temen. Hmm. Nah dari situ tuh ada jawabannya komen, iya kamu bisa daftar di lembaga A gitu. Oh, dia ngasih tahu lewat Dia blogspot ngasih komennya tahu, itu. bener. Oke. Terus nanya-nanya juga sama kakak kelas. Terus akhirnya nemu nih Hmm. satu, namanya dulu Bina Antar Budaya. Bina Antar Budaya itu adalah lembaga yang mengirimkan anak-anak SMA pergi ke luar negeri. Luar Oh. negerinya itu
kantornya Jalan Limau ya, Masih promosi ingat, deh. masih ingat ada Iya. promo TV-TV itu aja. Nah, dia itu, membawa Heeh. anak-anak SMA. Ini unik sekali ya, karena Heeh. kan orang-orang pada tahun 2010-an tuh kan orang ke luar negeri pengen cuma S2 ya nggak sih? Iya, iya, iya. Nah, itu dia SMA gitu, SMA atau keluar sangat negeri? yes, udah sangat way and beyond kan. Mhm, mhm, mhm. Jadi dari situ aku coba daftar. Hmm. Ternyata mereka tuh tidak hanya menawarkan pergi ke Jepang, tapi Oke. juga menawarkan ke Amerika, ke Eropa gitu kan. Oh, oke. Dari situ aku juga baru tahu gitu kan. Ternyata anak SMA bisa exchange juga jauh-jauh gitu ya? Iya bener gitu, dan nggak harus bayar gitu kan. Heeh. Kalau Eropa katanya harus bayar sedikit. Jadi makanya aku daftarnya cuma yang Jepang sama Amerika yang nggak bayar Nggak perlu gitu. bayar, oke. Gitu kan. Tapi aku daftar di situ. Nah, terus sembari menunggu itu karena tuh perjalanannya tuh lumayan jauh ya. Pas kalau kayaknya masih sama deh sampai sekarang. Mhm. Kalau misalnya kalian daftar pas kelas 10 Mhm. itu baru akan berangkat kelas 12. Jadi perjalanan 3 Oh, tahun. 3 tahun ya? Iya, Lama jadi tuh juga. selama 3 tahun tuh ujian. 2 tahun lah, Mhm. 2 tahun tuh ujian, mulai di ujian Mhm. apa namanya, pengetahuan umum, Iya, iya, wawancara, iya. dan itu lama berbulan-bulan nunggunya gitu. Oke. Nah, pas sebenarnya itu aku juga nyari-nyari pergi ke study abroad fair. Oke. Pada zaman itu kan masih dikit ya, baru 1 atau Hmm. 2 pergi ke, ya alhamdulillah tinggal di Jakarta. Banyak lah ya dapatnya. Heeh. Alhamdulillah tinggal di kota besar. Kalau teman-teman yang lain kota besar kayak Bogor pun juga masih banyak, kayak Surabaya juga, Medan gitu, mereka sering Iya, buka iya, iya. acara-acara seperti itu. Fair buat berangkat studi keluar lah ya? Iya, itu Iya. biasanya tuh yang datang tuh orang tua sama anak-anak SMA kelas 3 atau S1. Hmm. Udah datang aja. Oh Waktu itu gitu? aku datang Heeh. sendiri pas kelas 1 SMA, Heeh. nanya-nanya, ambil brosur banyak banget nih, brosur universitas, nggak tahu universitas apaan, Heeh. yang penting universitas luar negeri. Oh, oke, Dari ambil situ. aja situ ya? Iya. Nah, setelah itu mulai semangat Hmm. lagi pengen ke luar negeri. Nah, bedanya ini teman-teman di SMA aku tuh orang-orang rajin-rajin ya, Oh iya, guys. anaknya Teman-teman. anak-anak rajin sama anak-anak pinter. Nah, nggak, bedanya tuh pas karena terlalu berfokus pada luar negeri itulah nilai saya tuh di SMA tuh tidak bagus ya. Karena ke distract sama itu ya? Distract Iya, ya. iya, iya. Bener. Jadi, tapi alhamdulillah tuh Hmm. terbalaskan. Jadi emang proses itu nggak panjang. Hmm. Kita tuh harus belajar banyak. Kalau SMA itu nggak banyak yang bisa kita pelajari. Hmm. Ujiannya seperti apa sih kalau mau keluar negeri. Iya. Kalau S1, S2 kan ada nih, nih daftar list LPDP, kamu harus bisa jawab pertanyaan ini gitu Oh kan iya, nih. udah dibuatin listnya ya? Iya kan zaman Iya. sekarang udah lebih Banyak yang mudah ya. spill-spill kali ya contohnya ya? Bener, Iya. dulu tuh nggak ada gitu. Yang spill-spill pertanyaan interview, Iya, ujian apa nggak tahu ya, harus bener. pikir sendiri. Jadi kita tuh harus baca koran. Oh, Harus koran. baca Iya, koran iya. setiap hari, lihat berita Hmm. apa namanya yang sedang in zaman itu. Oke. Ya kayak LPDP zaman versi SMA gitu kali ya. Iya, 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 iya. Terus wawancara, Hmm. terus ada bikin esai. Oh, Bikin esai itu dari esai zaman juga. dulu masih ada juga sampai sekarang Iya, kayaknya ya? kita SMA suruh bikin esai juga untuk Oh. pergi ke luar negeri itu. Oke, 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 oke. Gitu. Jadi waktu pas alhamdulillah Hmm. terus dapat waktu Hmm. kelas 3 SMA aku udah pergi ke Amerika untuk pertama Oh, berarti kali. dia dari kelas 3 SMA udah ke Amerika, guys. Iya, alhamdulillah. Gila, gue masih kemana tuh? Pak, Anda sudah diterima ke Enggak, kampus bagus, PTN gitu. belum. Karena ketika pas teman-teman sudah lulus SMA, aku balik lagi untuk Lanjutin. mempelajari kelas 3 SMA. Jadi SMA aku 4 tahun. Oh, Itu adalah oke. sacrifice yang harus dilakukan. Untuk gitu. dapetin kesempatan buat exchange ke Iya, US itu. benar. Ya. Jadi beasiswa tuh memang selalu ada sacrifice yang harus dilakukan. Baik itu waktu, Hmm. nilai, Iya, segala macam iya, gitu. iya. Waktu dengan keluarga gitu. Hmm. Karena jujur aja waktu pas aku balik dari Amerika, orang tuaku meninggal satu, Oh bapak. gitu. Heeh. Oh, oke, oke. Gak lama setelah itu. Jadi itu waktu yang kita sacrifice-kan untuk mengejar mimpi kita tuh itu pasti ada Pasti teman-teman. ada. Pasti ada gitu. teman-teman. Berarti Gitu. and by the end of the day teman-teman harus bisa maksimalin waktunya itu. Dan Benar. pastiin studi dan apapun yang mau diambil itu udah bener-bener bermanfaat lah. Karena waktu yang dikorbankan cukup besar gitu sebenarnya kan. Benar. Aku tidak mau buat menurun semangat ya, tapi Iya. beasiswa itu pergi ke luar negeri itu penuh dengan lika-liku gitu. Iya, iya, iya. Mungkin aku kasih spill dikit ya. Mungkin waktu pas aku S1 kan aku juga ke luar negeri juga. Oke. Terus aku juga dapat pengalaman yang kurang menyenangkan ketika sedang
bekerja part time gitu, Oke. mendapatkan Oh, rasisme sorry sorry Ti, nge-cut. Itu gitu-gitu. S1 kemana tuh waktu itu Tia berangkat S1, tuh? oke, sorry. Heeh, S1 setelah aku lulus, heeh. aku pergi akhirnya ke Jepang, Oh, ke alhamdulillah. Jepang, dapat nih. Cita-cita wibu 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 tercapai. Wibu kembali ke Jepang akhirnya nih, nyobain juga. Alhamdulillah ke Jepang 4 tahun Oh, gitu. 4 tahun 4 full ya di tahun. sana ya? Ke Ritsumeikan Asia Pacific University. Ritsumeikan Asia Pacific, RAPU itu, RAPU itu ya? APU APU gitu gitu. ya? Oh, itu kayaknya salah satu top di Jepang ya? Top APU itu? nggak tahu ya, Hah? terkenal gitu kali ya. Terkenal lah ya, Iya, ya oke oke. Dapat vibes-nya dapat. Di mana deh? habis dapet. Tokyo, Kyoto, mana? Enggak, itu di Beppu, sebuah Beppu, kota Oita, kecil. Oita. Oita, Oh, bener. I Kota see. kecil, sampingnya Iya. Fukuoka 2 jam Oh, deket kira-kira. Fukuoka. Oke oke. Gitu. Siap siap siap. Di sana gimana pengalaman tadi, Ti? Seru, aku suka Heeh, karena emang suka banget Jepang ya. Jadi oke. emang bahagia gitu di Oke oke Jepang oke, di Jepang 4 berasa. tahun. Iya iya iya. Aku juga sempat di situ Heeh, exchange juga mhm, di sama kayak universitas di UI gitu, misalkan mhm ada mhm. IESEC gitu. Isaac ya, Kalau di oke. sana tuh ada exchange biasa sister university, aku Mhm. pergi ke ke Wina, ke Austria. Oh Pas aku S1 itu oh pas exchange 6 S1 bulan. S1 ke Wina udah? Aku 6 bulan Oh, berarti coba S1 exchange. Tia ke Jepang, di saat yang bersamaan 6 bulan kamu exchange ke Wina juga? Mhm, Oh, seru juga nih kayaknya mhm. jalan-jalannya ya. Iya, dari situ aku pengen, "Oh, kayaknya Eropa seru ya," gitu. Oh, udah mulai dapet feel-nya soalnya kan. Heeh, Iya 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 iya. gitu. Terus terus apa lagi nih pengalamannya Tia selama kuliah? At least di Jepang dulu Di nih, di Jepang dulu, Jepang, oke. heeh. Di Jepang, aku ambil, apa namanya, International Relations, HI ya. HI, oke. HI Mhm. dengan minornya itu di Peace Studies atau Peace Studies itu apa ya? Eee, apa ya menjelaskannya dalam bahasa Indonesia? Peace studies, Peace Studies tuh, apa tuh? peace itu kan Peace. perdamaian ya, Oh, peace Peace studies. Studies. Oke oke, Jadi berarti International Relations and Peace Studies. oh, Jadi HI ilmu-ilmu dan yang mempelajari perdamaian dunia, iya nggak sih? yes, betul, Bener? semacam itu, Oh, asik. perdamaian Oke dunia oke oke gitu. oke. Jadi, tesis aku tuh Heeh. soal Rusia, Mhm. Ukraina, dan negara Mmm. Baltik. Oh, Jadi pada berat juga tesisnya Tia nih. tunggu tunggu bentar. Ngomongin Yang Rusia. menarik tuh Heeh, waktu pas, aku bikin, heeh, tesisnya itu tahun oke 2017 atau 2018, oke. itu Rusia kan belum Belum ngecaplok belum mencaplok. ngecaplok Iya, Kiev ya. Kiev, iya iya iya. Dulu tuh masih masih ngecaplok satu negara bagian, Mhm, suka negara bagian, satu area, hmm. Crimea. Crimea, itu di Itu Ukraine juga? dicaplok, iya, Iya ya, di heeh, Ukraine juga. Jadi aku belajar soal itu, mhm eee, mempelajari tesis soal itu, mhm. terus ternyata berapa tahun kemudian jeng-jeng-jengnya beneran ya, Janji-janji beneran, beneran. semua dijajal sama dia ya? Beneran Cuma gitu. emang Tia berarti tertarik terkait dengan kondisi-kondisi Emang suka, global emang studies emang gitu-gitu ya? suka Heeh heeh. global studies gitu. Dan ini mungkin yang Tia akhirnya S2-nya lanjut itu lagi atau beda nih? Tadi kan HI nih Iya, S1-nya. Akhirnya, Tia lanjut, S1 sampai 4 tahun, mhm. next-nya lanjutnya gimana tuh, Ti? Next-nya aku kerja dulu bentar 3 Oh, tahun, oke. terus Balik Indo habis dong berarti? balik Indo, balik Atau Indo. kerja di Jepang? Enggak, Oh, kira kerja di Jepang. enggak, Kan ada cerita lagi tuh, oh, gimana gimana kenapa gimana? enggak jadi Jepang. Kenapa nggak? Sekarang setahu gue di Jepang itu, ini nggak tahu ya, mungkin dari gua Iya, ya, iya, itu secara workload-nya gila sih katanya. iya, Bener benar ya? benar benar. Banyak yang ya begitulah akhirnya karena mungkin kurang kurang bisa gitu kan akhirnya kan. Tapi kalau Tia gimana pengalamannya pas di Jepang, kenapa nggak kerja gitu sana tuh? Gimana ya, sebenarnya gini ya, Heeh, kalau nanya sama aku mungkin kurang hmm, bisa lah memberikan representatif yang bagus untuk hmm, bekerja di Jepang full hmm, time itu seperti apa, hmm. karena aku nggak pernah kerja Nggak pernah full time di sana juga full time di toh? sana, nggak Oh, pernah. iya, Cuma ada alasan kenapa aku nggak mau kerja di Jepang, itu hmm, ada beberapa. Sorry. Jadi waktu mhm, pas aku S1 tuh, kan semua anak-anak itu kerja ya, ya sebagian oke, besar. Jadi mhm mhm, kalau misalnya teman-teman suka lihat, oh apa namanya, anaknya uya-kuya bekerja di Australia kayak iya, gitu-gitu, iya iya. itu memang semua anak mahasiswa dia ke Amerika tuh, Amerika, sorry, uya-kuya Oh, misalnya US anak ke ya? Amerika itu Heeh bekerja itu emang wajar, guys. Jadi heeh, teman-teman anak-anak Indonesia itu emang sering bekerja part mhm, time karena memang duit kita tuh terbatas ngepas ya? gitu, nggak ngepas. Iya iya, Jadi aku tuh pernah bekerja mhm. mulai dari nyabut rumput, Oh, jadi oke. cleaning service Oh, hotel, oke. Semua terus dicobain itu ya? iya, 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 untuk apapun, apapun, untuk meng-cover expense bener, sana? Oh, oke. tukang kebon pernah, Oh, gitu-gitu. gitu. Nah, tapi yang bikin aku nggak, kurang sreg itu waktu pas aku jadi guru Mhm. private bahasa Inggris. Jadi Oh, private bahasa Inggris di Jepang ya? Mhm. pernah part time. Jadi pas aku tahun ke-3, ke-4 tuh masih agak
waktu itu lumayan lowong, Mhm, terus ambil pekerjaan part time mhm. sebagai salah satu pengajar bahasa Inggris di guru les gitu loh, sebagai Iya, guru les lah guru les di istilahnya. Inggris, bahasa Inggris, Nah, iya, iya. iya bosnya itu Mhm. rasis gitu. Oh, Lisna. mereka lebih senang sama lokal pasti ya? Iya benar, mereka itu apa ya, dibilang rasis banget Mhm, juga enggak, karena mhm. orang Jepang kan emang orangnya baik ya, Iya, 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 gitu. mereka supel dan penuh Mhm, dengan rasa hormat dengan sesama manusia lah gitu bener bener kira-kira. bener. Cuma ini aku yakin teman-teman yang pernah bekerja di Jepang juga Relate lah sepakat ya? dengan Heeh, ini. heeh. Karena kita tuh bukanlah orang Jepang, kita di Pendatang, kita pendatang. foreigners, Ya, ya itu, kita selamanya pendatang, mhm. sebagus apapun kita bahasa Jepangnya Mmm, atau mhm, sudah mhm, mhm. sebagus apapun kita mengadaptasi. Nah, mereka ini dia itu eh, apa ya? Dia pernah nge-accuse aku Mhm. sebagai pencuri. Oh gitu? Padahal you don't steal anything pasti kan? Enggak. Jadi emang kebetulan dia emang orang rada-rada sih. Jadi Agak-agak sengklek dikit ya? apa ya? Jadi dia tuh sampai bilang, "Saya punya KTP kamu ya, apa, kayak paspor atau Oh, apa, ID ya? ID-nya. Heeh, Saya heeh. punya ID kamu. Mhm, Saya bisa ngelaporin kamu mhm. dan kamu bisa dideportasi." Padahal Padahal mhm. dia nge-accuse yang nggak ada alasan gitu loh. Oh, Jadi kenapa segitunya dia ya? sampai sebegitunya, Heeh, sampai dia itu membuat apa ya, kerjaan aku nggak nyaman, bahkan mhm. aku nggak boleh pakai kerudung juga. Oh gitu? Iya, kayak Padahal itu kan hak setiap manusia mau berpakaian seperti apa selama sopan ya? iya, Gitu kan? apa ya, kayak aneh gitu loh ngerasa I see, I see, gitu. I see, I Emang aku see. agak sial juga sih punya Mungkin company juga mungkin kurang bagus kali ya? iya benar, nggak semuanya Nggak seperti semuanya itu. seperti itu, cuma ada aja Cuma biasanya. ada cuma Iya, ada, iya, iya. memang begitu. Akhirnya aku ngerasa, "Oh ini emang kayak semacam first taste ya, Iya, iya, iya. bekerja." Karena Bekerja di luar negeri. emang begitu, bekerja di Jepang Bekerja tepatnya. spesifik di Jepang. Iya, iya, iya. Karena emang ada yang seperti Mhm, itu. mhm, mhm, mhm. Kalau kemudian kalau misalnya kita tuh bekerja Mhm, full time di Jepang itu kan mereka ada budaya mhm. nomikai. Nomikai Nomikai itu ya. artinya minum-minum Oh, kayak buffet tapi buffet, iya, minum-minum. iya, iya, yang biasanya after office ya? Sampai Yes, malam-malam. budaya. Yang itu orang pada kobam, pada di jalan, pada black keleleran di mana gitu-gitu kan. Iya nggak Bener sih? bener. Gue cuma lihat doang tapi nggak tahu bener Iya, apa nggak. Ya bener ya? Iya, iya, betul iya. betul betul, Krisna. Oh, Nah, itu kan aku juga bukan orang yang minum, aku nggak bisa minum iya, dan iya. kurang suka Mhm, mhm, dengan budaya yang harus tetap bekerja bareng sama ketemu sama bos mhm, setelah kerja, mhm. padahal kerjanya juga panjang gitu kan. Oh, Itu like you semacam wanna take a break dulu sebentar gitu kan habis iya, kerja. Cuma harus ketemu dia lagi, mhm minum-minum lagi, ya males juga lah kadang-kadang kayak gitu ya. Iya, iya, jadi iya. kayaknya aku nggak cocok deh setelah aku cukup lama di Mhm, situ, udahlah aku nggak nyoba pekerjaan di Jepang, mhm. aku balik ke Indonesia, terus aku nyari pekerjaan tapi bosku orang Jepang. Oh gitu, dapat orang Jepang Gitu, lagi. Tapi iya. lebih baik dong pasti Tapi karena lebih di baik Indo, karena aku iya. punya rumah di sini, jadi nggak harus ikutan budaya-budaya nomikai, dan bosku orang Jepang di sini juga Mhm, menghormati aku nggak begitu, iya. jadi aman. Udah lebih bisa apa ya istilahnya ya, dia menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi di Indonesia gitu kan. Bener, Dan dia budaya kayak gimana dia bisa cover juga walaupun dia pun sebenarnya orang Jepang gitu iya. kan. And what you do after that? Maksudnya setelah kerja terus kamu apakah full time kerja terus di sana? Apalagi abis itu Ti gitu? Habis itu aku sempet Hmm. bikin startup Oh sama gitu? temen aku, Oh nice, nice, nice. mhm, startup, skincare Korea, Oh skincare impor dong berarti dari impor, ya, pas impor ya. zaman Covid, Oh itu lagi mhm. serba susah kita nggak kayak apa aja yang bisa Yes, dikerjain nggak sih itu? bener, Iya, 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 iya. sama temen kuliahku, dia Heeh, orang accounting, heeh. terus ya udah kita Oh, teman kuliah kamu berarti orang ini juga? EPU juga? EPU juga. Oh oke. EPU jadi ada orang manajemen accounting gitu, Mhm, kita bikin itu, terus karena apa namanya, waktu kurang bagus ya mhm, mhm. situasi pasar, Iya, 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 akhirnya iya. kita jual Jual. Oh, perusahaannya. perusahaannya kamu jual? Iya, Lumayan lah. lumayan. Lumayan nggak ya? Lumayan lah ya. Daripada Iya, nge-cover dengan kondisi pasar yang sedang tidak bagus zaman-zaman Covid kan, semua bener, ngerem kan di situ. Mhm. habis itu baru aku PS2 Oh, lanjut lagi, S2 lagi akhirnya. mhm. Nah, S2 ini mana, Jepang lagi? Nggak, ke Wina, Ke Wina? Oh, karena ke kamu udah nyobain tes Wina 6 bulan itu iya, bukan sih? aku coba ambil Heeh. Erasmus Mundus itu. Erasmus Mundus itu apa tuh, Ti? Itu, Erasmus Erasmus Mundus Mundus tuh? itu adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah, bukan pemerintah, apa, Komisi Eropa, European Commission. Oke. Jadi kalau kita tuh seperti apa ya? Mmm. Seperti ASEAN kali ya? Misalnya ASEAN? Iya, ASEAN iya, ngasih iya. gitu ASEAN ya? ngasih beasiswa nih Ya, buat negara-negara ASEAN gitu? Atau mhm. di luar
European Commission juga bisa apply sebenarnya gitu. Bisa, bisa. Oh gitu. Memang itu dipakai untuk seluruh dunia. Kalau Oh, oke ASEAN oke tuh oke. ada juga deh kayaknya yang Ah, buat non ASEAN, tapi oh, sedikit. Nah, oke kalau oke. Erasmus Mundus tuh memang terkenal banget, Hmm. terkenal buat orang-orang Eropa. Oh gitu. Buat kita kurang 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 tahu. kurang kedengeran sih kayaknya. Ini Mm, juga gue belum tahu kalau Tia nggak bilang Erasmus Mundus gitu. mm-mm. Karena ini sebenarnya semua bisa dan ini full nggak? Full Full, cover. full cover. Oh, nah guys. Beasiswa kapan lagi guys full cover S2. Erasmus Mundus. Tapi dia ada spesifik jurusan nggak? Atau apapun bisa? Jadi Erasmus Mundus tuh unik ya. Jadi Oke. kita itu bisa memilih dari 300 lebih jurusan. Oh banyak dong. Banyak Oh, banget. iya iya. Tapi universitasnya kita nggak bisa memilih. Hmm, 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 hmm. Uniknya gitu guys. Udah dipilihin berarti Udah universitasnya. dipilihin. Universitas udah dipilihin, Mm-mm. tinggal jurusan dari 300 boleh dipilih mau yang mana gitu Iya. kan. Jadi sistemnya seperti ini. Jadi European Commission tuh mereka punya project. Oke. Mereka punya project, punya uang untuk kita mau riset soal misalnya Hmm. apa ya, obat COVID gitu misalnya ya. Oke. Misalnya gini, Komisi Eropa punya duit segini untuk riset obat COVID. Hmm. Kemudian dia akan memberikan uang riset tersebut ke beberapa universitas. Jadi Hmm. mereka akan menawarkan ke beberapa istilahnya konsorsium. Konsorsium. Konsorsium itu gabungan Gabungan. universitas-universitas, Oh, oke oke. aliansi lah ya Hmm, hmm, istilahnya. hmm, Aliansi ini saya punya tawaran proyek ini, hmm. kamu mau nggak ngelakuin ini? Nah, Oh, tapi topiknya udah ditentukan oleh Komisi Eropa itu. oke. Komisi Eropa dan juga gabung sih sama universitas itu. Iya, iya. Ini Univnya tuh bilang, oh kami mau bikin ini nih, oh iya boleh gitu. Kalau misalnya oke Iya. setuju, mereka duitnya dikasih ke aliansi ini, dan aliansi universitas ini akan mencari orang-orang S2 yang mau mengerjakan proyek ini. Oh, berarti itu kayak project base gitu ya, Ti ya? Yes, Oh, betul, gitu. project base. Oke, oke. Nah, jadi kita tuh pilih universitasnya tuh jadi aliansi ini. Dari Jadi, konsorsium inilah ya dia benar. Jadi gabung. kita bukan seperti kayak, aku mau ke Cambridge terus milih jurusan apa medicine, terus daftar LPDP, nggak gitu. Oh, beda. Udah Beda. disiapin. Udah disiapin. Jadi kalau kamu mau daftar, kamu pilih dari proyeknya tersebut atau misalnya negara-negara yang mengikuti program ini. Program ini. Terus kamu milih gitu. Dan UNEF-nya nggak bisa milih, mereka yang Unif menentukan. gitu. Untuk project ini kamu akan di-assign ke Unif X. Yes, Oh gitu. benar. Tahun Oke, pertama oke. kamu kemana, semester 2 kamu kemana, tuh terserah konsorsiumnya. agak beda nih ya sama yang Bener. selama ini kita tahu kan kita sendiri yang biasanya yang mau nih unifnya mau A B C, jurusannya mau A B C. Sekarang unifnya udah ditentukan, projectnya udah ditentukan, tinggal Tuh. kamu mau take ini apa enggak gitu Unik kan. kan? Unik. Iya ya. Cuma mungkin caranya mereka bisa inline ya antara Commission Eropa ini dengan kampus-kampusnya ini gitu. Jadi nggak orang masuk nggak ngawang juga, cuma udah bener apa yang mau dikerjain nggak sih? Betul. Oh, oke. Dan setiap tahun tuh mereka tuh akan membuat sebuah laporan dari tesis-tesis kita. Oh gitu. Iya. Laporan buat Laporan mereka ke Komisi buat Eropa. Oh gitu. Iya, jadi dipertanggungjawabkan nanti. Pertanggungjawabkan ya, iya. Berarti sini mungkin aku agak awam lah ya terkait dengan ini. Kalau kayak European Commission itu what they do sebenarnya Ti itu dan apa namanya mereka akan pakai hasil-hasil report tesis ini pakai buat apa tuh Ti gitu? Untuk program-program mereka. Oh gitu. Jadi istilah Komisi Eropa tuh membawahi banyak hal ya. Dari paling sederhana misalnya edukasi gitu. Jadi mereka tuh membiayai banyak program-program Eropa yang terkait soal edukasi, culture, dan nggak cuma edukasi, kayak semacam kementerian gitu ya. Oke. Kayak pemerintah Eropa gitu lah istilahnya. Iya. Karena mereka kan terdiri dari berbagai negara ya. Jadi orang-orangnya tuh juga negara-negara yang berbeda-beda. Oh gitu. Ya kayak ASEAN gitu loh, ASEAN, Krisna. iya. Isinya macam-macam lah gitu di sana kan. Itu bedanya tuh kalau ASEAN itu memang kita nggak terintegrasi Komisi Eropa ya. Jadi mungkin makanya kita nggak kebayang. Kalau di ASEAN tuh memang kita lebih ke arah diplomasi, ya kan. Memang banyak kan seperti itu. Tapi kalau Komisi Eropa tuh mereka tuh banyak hal. Iya. Jadi mereka itu juga punya kalau di Eropa tuh kan mereka sangat integrasi negara-negaranya satu mata uang, banknya juga satu, Bank of European gitu kan. Visa juga satu kan, Schengen semua kan? Benar, Schengen juga, jadi sangat terintegrasi. Jadi Komisi Eropa tuh seperti pemerintahan Eropa gitu. Oke, pemerintahan tapi buat negara-negara di Eropa gitu. Iya, benar sekali. Jadi banyak sekali sih semua hal. Oke, dan ketika kemarin Tia ambil studi S2 itu ngambil jurusan apa nih? Ambil jurusan tuh European Master in Global Studies. European Master in Global Studies. EMGS. EMGS. Nah,
Kalau global studies itu, bayangan gue mungkin ada kayak kebijakan publik gitu-gitu, terus ada apa lagi tuh Ti kalau global studies itu bahasnya apa aja Ti? Kalau global studies itu benar yang tadi Mhm, Krisna omongin, mhm, tapi juga ada tambahan soal sejarah, sejarah sejarah Eropa? dunia, Oh sejarah Eropa dunia, oke juga. oke oke. Terus ada juga apa namanya, HI HI, oke. pastinya, Berarti masih inline lah ya Mas masih satunya? Iya inline, iya iya, sedikit-sedikit. masih ada dikit-dikit masih inline sama Iya, global sama studies. development gitu, pembangunan Pembangunan berkelanjutan. berkelanjutan, sustainable development biasanya SDGs gitu-gitu ya. Ada seperti itu. Oke. Apa nih kalau setelah Tia di sana berapa tahun sih S2-nya? 2 tahun, 2 1 tahun. tahun di Austria Hmm. sama 1 tahun di Denmark. Oh, di Denmark. Oh, berarti nyoba lagi. Mhm, Berarti Tia udah kemana-mana ya? Jepang, terus ada Wina, mhm. US, Denmark sekarang. Alhamdulillah. Aduh, seru banget nih yang Mmm. kalau mungkin boleh di-sharing-sharing nih, Ti, selama S2 berarti ya di Wina sama di Denmark. Apa nih pengalaman-pengalaman menariknya selain studi pastilah ya, Mhm cuma selain mhm studi mhm. itu apa lagi tuh? Mungkin ada networking opportunities mungkin di sana atau mungkin hal-hal yang menarik yang bisa diceritain pas lagi studi S2 di sana tuh? Mungkin yang paling menarik ya, Boleh boleh boleh. paling menarik itu alhamdulillah waktu pas aku Hmm, terakhir hmm, S2 itu, aku ngirim hmm. kayak semacam paper Paper, oke. untuk ke apa namanya, apa sih istilahnya, Hmm, untuk jadi pembicara hmm. di University of Oxford. Oxford yang di UK ya? Mhm, di UK. Oke. Terus alhamdulillah paperku diterima Asik. Asik diterima asik di asik. acara itu Heeh. dan jadi salah satu dan aku pergi ke University of Oxford untuk membicarakan paper Oh aku. gitu. Mhm, Tentang apa tuh paper tadi? tentang literasi, literasi Literasi. di Indonesia, Oh, dalam gitu. juga nih membahasnya nih. Iya, Literasi di Indonesia tapi kamu bawa ke Oxford dan mereka tuh gimana tuh menerima atau pas kemarin waktu itu tuh? mereka tertarik sih. Oh gitu. Jadi, itu aku bawa Aha. soal literasi Indonesia Hmm. yang, digital literasi terutama digital literasi Oke. karena kita tuh terkenal sebagai, warganet Hmm. yang sangat tidak sopan di internet. Iya, warga netizen plus 62 dengan Iya, segala segala kata-kata kasarnya ini semua yang keluar itu ya. bener. Jadi itu, sebenarnya tuh nggak terlalu sulit seperti baik lagi ya, Heeh. kita tuh beasiswa atau apapun itu dalam Hmm. hidup itu tuh Hmm. bukanlah orang yang paling pinter, tapi orang Oh. yang rajin mencari, Oh. orang yang ingin, apa ya, ingin mencari tahu, ingin mencoba. Oke. Ini pun aku juga paper menurut aku tuh B banget, Iya iya jujur, iya iya iya. jujur. Dan temanya juga premisnya sederhana, Heeh. literasi di Indonesia. Iya. Tapi orang luar negeri suka itu. Oke. Oke Jadi oke. kita tuh kalau misalnya ngelakuin hal-hal yang kalau kita nggak pede Hmm. sama apa namanya sama diri kita sendiri, Hmm. mungkin kamu mengirimkan ke tempat yang salah, Oh, nah itu guys. guys. Kata kunci guys, kalau nggak pede ngelakuin apa, mungkin kamu ngirim ke tempat yang salah atau kamu berada di tempat yang kurang tepat, gitu Bener. kan. Karena hal seperti itu aja orang Oxford aja suka gitu. Suka. Padahal ngomongin digital literacy, cuma mungkin kalau digital literacy Iya, Indonesia, kamu bawa ke Indonesia orang juga udah tahu gitu kan. iya. Tapi ke orang kayak ya udah apa yang menarik gitu kan. Iya iya iya. Tapi Ketika ternyata kamu bisa menarik. bawa keluar, orang-orang lebih suka sebenarnya gitu kan. Mm-mm. Nah, Mm-mm. oke, nah itu berarti kan salah satu yang menarik nih, Ti, gitu kan. Dan dari digital literacy itu, Mm-mm. ini kan part of your global studies berarti ya. Secara pas kamu DS2 di Wina sama di Denmark ini, yang global studies itu kan membahas global secara luas lah. Iya. Dan pasti nggak cuma negara Eropa atau spesifik Indonesia doang gitu nih. Mm-mm. Cuma kira-kira yang bagus yang di sana yang bisa kita implementasikan tuh apa tuh kira-kira, Ti? Mungkin development-nya ya, Development-nya. development studies-nya. Heeh. Jadi waktu itu pas di Denmark Mhm. kita sempat belajar. Mhm. Ini profesornya ya yang bikin ya, yang Oke. mencari tahu. Heeh. Jadi itu ternyata tuh mereka pernah bekerja sama dengan pemerintah Jakarta. Oh gitu. Denmark Pemerintah kerjasama Jakarta? think tank, salah satu think Heeh, tank di Denmark heeh, bekerja sama di Copenhagen terutama, heeh. bekerja sama dengan Jakarta untuk pengelolaan sampah. Oh sampah. Iya, pengelolaan Oke sampah. oke. Jadi Daur mereka ulang gitu-gitu ya? daur ulang, Mhm. sama air juga sanitasi, mereka Oke. bekerja sama. Mmm. Nah, kita itu diminta untuk membuat analisis policy-nya ya, Mmm. kebijakannya, analisis kebijakannya Mhm apakah mhm. sudah tepat atau tidak, Oke. gitu. Nah, kalau dari situ Mhm, kami pelajari itu memang, eee, paling sulit tuh mhm. Iya. paling sulit kebijakan tuh memang implementasinya di Implementasi ya? lapangan, Oh. implementasi di lapangan. Kalau dari apa yang dilakukan di Eropa Mmm, bisa di-copy, mhm, tapi harus tidak semata-mata kita copy saja, mhm. tapi kita harus jadikan itu, lokal.
Oh, oke. istilahnya. Disesuaikan dengan kondisi di lokal Itu saat yang inilah sulit gitu ya? selama ini. Selama itu yang sulit. Jadi kalau misalnya kita punya ide, wah apa nih bagus nih, udah di Iya, Eropa bagus, iya. pas di Indonesia kok Indonesia? kurang cocok, ya karena emang tuh cocoknya tuh di Eropa gitu. Oh, Kalau oke kita oke. bisa mencoba, kita gunakan garis besarnya. Mhm. Garis besarnya. Dan abis pas nyampe di Indonesia itu kamu harus belajar lagi. Jadi Oh, belajar lagi, disambungin lah ya, menganalisis lagi. disambungin, heeh. Nah, yang kalau menurut aku ya, Heeh, hal-hal yang sering banget kita lupa heeh, sebagai orang Indonesia di lapangan, karena iya. kita belajarnya tuh dulu selalu di hafalan. Ah, iya iya iya. Terus Zaman-zaman kalau sekolah pasti hafalan lah ya, kalau heeh. misalnya mau SBMPTN juga dari soal-soal tahun lalu, enggak Mhm banyak mhm. esai, nggak banyak pengayaan. Jadi itu yang Mmm, kita tidak bisa lakukan. Jadi iya ketika kita dikasih sebuah ide, nih, nih, ini gue, misalnya pemerintah ya, iya iya, orang luar negeri gitu, misalnya, nih gue punya ide heeh. ini blueprintnya ini duitnya ini, silahkan lo Coba kerjakan. implementasikan Nah, di Indo, di Jakarta iya, gitu. kita itu sama. Jadi kayak pas kopi kok nggak bisa ya? Iya, orang di sini di sana mereka punya apa namanya, kabelnya A, sini kabelnya B, lokasi Eee, kabel A yang nggak bisa nggak jalan bisa gitu. jalan, Jadi oh. pengayaannya itu menganalisis setelah dari blueprint itu tuh nggak ada, kurang gitu. Kurang, iya iya. Nah itu yang banyak terjadi gitu. Iya iya iya. Jadi bagaimana mengimplementasikan apa yang bagus-bagus di luar, di Indo ini nggak Mm-mm, mm-mm. semata-mata tinggal kopas aja. Harus ada Iya, adjustment juga dengan benar. kondisi-kondisi di saat ini gitu kan sebetulnya. Tapi balik lagi gue pikir sih itu mungkin jatuhnya perjalanan lah Ti, ya, proses Perjalanan belajar, purpose ya. belajar untuk Heeh. berimplementasi yang baik. Yang jelek ya udahlah, tapi yang baik bisa kita pakai kan, why not lah gitu kan Tapi udah sebetulnya. bagus kok sebenarnya Indonesia itu. Udah inilah ya, Jauh udah lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya. sebelum-sebelumnya lah ya. Daripada dekade-dekade 10-20 tahun lalu tuh Eh, jauh lah kita. jauh lah ya, udah banyak Udah banyak improve lah ya. udah banyak startup, Iya udah iya. banyak orang-orang yang apa, melakukan banyak revolusi-revolusi dalam Hmm. digital Iya iya atau iya. apapun Secara itu. improvement udah jauh lebih baik lah Mm-mm. sebelum-sebelumnya gitu kan. Nah, mungkin apa nih, ibarat seperti Tia udah coba belajar buat studi segala macam gitu kan. Nah, mungkin gue mau coba nanya terkait dengan Mm-mm. buat teman-teman nih Ti, yang mau rekan-rekan yang mau coba studi gitu kan. Ya, Tadi Tia belajar dari dari SMA, bahkan SMA, S1, S2, S2-nya pun juga split lagi tuh, ada di Bina sama di Denmark. Apa aja sih yang perlu rekan-rekan siapkan nih kalau emang mereka, rekan-rekan. rekan-rekan siapkan kalau emang mereka tuh berminat gitu. Mm-mm. Ada yang mungkin SMA mau ke S1, atau mungkin Ya. yang S1 mau ke S2 udah mulai nyiapin, atau mungkin lagi kerja sekarang mau berangkat ke S2 nih Mm-mm. gitu. Memikirkan untuk berangkat ke S2 gitu. Apa aja yang perlu disiapin kira-kira, Ti? Pertama, niat yang sangat Niat. tidak boleh Iya, tergoyahkan. niat. Niat itu maksudnya tuh tidak tergoyahkan walaupun kamu sudah punya keluarga atau Eh, atau sudah oh, kalau punya punya keluarga usaha. susah sih. Iya, maksudnya itu tetap bisa dilakukan Bisa ya, dengan masih bisa ya. keluarga, ya nggak Oh, sih? with your family gitu. Selama mereka Iya. full support lah ya. Kalau Iya, ya. memang kita itu semua ya dalam hidup ya, Hmm, mau mau belajar ke luar negeri, hmm, mau punya perusahaan, hmm, hmm. ya kan kita tuh harus punya niat yang nggak akan tergoyahkan walaupun ada force majeure. Force major. Itu force major susah sih, tapi cuman niat itu Bener. nggak boleh breakdown lah ya Iya, saat itu. karena melakukan segala sesuatu kan harus ada kesiapan ya. Iya, iya. Itu yang pertama dulu deh. Ah, Itu dulu yang pertama. Terus kedua, setiap hari usahakan walaupun cuma 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit untuk riset. oke. Riset ketika kamu lagi di toilet, Hmm. ketika kita lagi Iya, iya, iya. lagi bengong di Iya, iya. busway atau apa itu, Ah, riset lah, cari tahu apa yang kamu pengen belajar belajar gitu ya, ya. di luar negeri. Kan gampang sekarang, udah ada apa, Google, ada AI, kamu Iya, cari iya. aja gitu Cari kan. aja, minta masukin prompt aja ke GPT Bener, juga bisa sebenarnya gitu cari kan. prompt gitu, Ah, cari prompt walaupun kurang terpercaya ya. iya, Bisa, harus cuma di recheck lagi. general, Iya, iya, secara iya, general secara bisa general. Ah, kayak gitu. Terus dari situ baru, biasanya kalau sudah riset dari situ, hmm, mungkin nggak sebulan ya, mungkin nggak 1 minggu, 2 minggu, sebulan mulai kelihatan lah patternnya. hmm, Oh ini kayak bisa nih gue hmm. daftar, Iya, cocok iya, nih, iya, iya. walaupun nggak 100%. Iya, iya, iya. Dari situ mulai siapin apa, hal-hal yang paling sederhana, misalnya apa,
TOEFL atau Oh, IELTS, TOEFL, IELTS TOEFL yang IELTS. bahasa Inggris lah ya. Mulai belajar, Iya. IELTS bahasa Inggris kan banyak tuh di internet. Iya. TOEFL prediction. Dan TOEFL IELTS tuh susah loh guys. Iya. Ini gue kasih tahu aja gitu. Gue pernah nyoba soalnya. Bukan kayak kalian. Bohong banget, susah katanya. Bukan kayak orang nyoba-nyoba coba bahasa Inggris di TV doang, kagak. Itu academic English guys. Benar, beda ya sama TikTok. Kali itu udah nggak beda lagi lah pas itu. Jadi emang banyak yang perlu disiapin, dan salah satunya TOEFL dan Itu IELTS modal itu ya, modal. Emang harus Modal siap lah. modal juga sih. Oh, Minimal oke. modal. Tapi itu anggaplah sebuah investasi Investment. edukasi. Ya, education investment lah Yes. buat nanti masa depan kan. Baik hopefully bisa ke karir juga. Benar. Kan. Maksudnya kalau investasi edukasi itu nggak pernah salah ya. Kalaupun misalnya nilai kamu jeblok, seenggaknya kamu tahu itu adalah nilai kamu. Itu kayak general check up gitu loh. Di dokter jelek atau enggak, lo tau udah kolesterol gitu kan. Bagus kan? Jadi tahu gitu apa yang mesti dikurangi. Masih salah nih kayaknya, harus bener, lagi, jadi gitu kan. harus investasikan duit kamu untuk edukasi ya. Edukasi, oke. Gitu. Terus itu kan hal sederhana kedua. Terus ketiga, mulai riset apa yang ingin kamu cari. Kalau kamu S2 sudah mulai pikirkan apa yang ingin kamu pelajari, apa yang ingin kamu tulis di tesis gitu. Jadi kalau misalnya ada esai atau ada wawancara, kamu nggak bleblo gitu. Nggak ngawang juga jawabnya, iya, udah clear. Kenapa kamu ingin S2? Oh, karena keren gitu kan? Keren, karena gitu. saya FOMO gitu. Saya FOMO enggak gitu ya. Iya. Gitu. Jadi apapun yang ditulis, dipersiapkan, udah dipelajari juga, diriset juga, karena jatuhnya ini investment ya. Iya. Terus yang paling terakhir tuh yang paling penting adalah sabar. Oh, ini sabar. Yang biasanya agak susah. Sabar, karena aku juga udah belasan kali daftar beasiswa. Atau 20-an ya, nggak tahu lah. 20-an beasiswa ngejar nih. Banyak gitu loh, nggak satu langsung daftar, nggak mungkin gitu. Nggak juga, nggak sekali nyoba belum tentu langsung keterima kan gitu. Benar. Kan berkali-kali. Iya. Dan akhirnya yang paling penting sabar itu ya. Sabar itu bertahun-tahun, bisa jadi bertahun-tahun, bisa ada orang yang sekali langsung goal. Jangan iri, jangan dengki. Jangan dengki, itu mungkin emang kesempatannya dia. Benar. Gitu. Pokoknya itu harus sabar deh. Harus sabar ya, dan maksudnya ini mungkin sedikit sharing-sharing buat teman-teman yang mungkin suka scroll TikTok dan IG dan lain-lain. Kelihatan kan overnight success itu kayaknya gampang banget gitu ya. Jangan nonton TikTok. Aku nggak punya TikTok. Karena itu ya. Kata ada salah satu influencer yang bilang TikTok tuh nurunin IQ. Nggak bilang gitu. Cuma gue lihat ada influencer ngomong gitu, lu buka TikTok itu nurunin IQ gitu. Gue nggak tahu sih dia ngecek apa enggak ya dia ngomong kayak gitu. Ya, secara general ya. Secara general. Nah, dulu aku punya TikTok, tapi lama-kelamaan kayak kayaknya kurang berbobot. Bukan kurang berbobot, karena sudah ada Instagram Reels, sudah ada YouTube Cukup lah, YouTube Shorts ya kan. Udahlah gitu. Udah cukup lah ya. Kurangi screen time, guys. Kurangin screen time-nya. Selain bikin pusing dan habisin waktu juga tentunya gitu. Apalagi buat teman-teman yang mungkin mau fokus lanjut studi, ya mending alokasin waktu buat riset sama ya itu nyiapin diri dan mental. Iya, mental. Kan nggak langsung terima kan? Bener. Gitu. Dan apa nih, mungkin buat closing lah kali ya gitu kan. Buat rekan-rekan semua yang nanti mau lanjutin studinya, baik dengan maupun personal ataupun mau beasiswa gitu. Dari Tia, kira-kira selama ini butuh partner atau rekan nggak buat mereka tuh berusaha untuk menggapai mimpi-mimpinya itulah. Sebenarnya yang paling penting itu dukungan orang tua dan keluarga. Rekan pertama dari yang paling dekat berarti ya. Itu yang pertama, benar. Kalau misalnya nggak diridoi sama orang tua untuk ke luar negeri, itu sedih juga. Iya sih. Kedua, kalau bisa ada temen yang ikut daftar bareng-bareng, jadi kayak teman perseperjuangan. Atau kalau misalnya nggak punya temen, takut dijulitin, ikut. Banyak loh yang kayak gitu. Gitu? Banyak loh yang nggak suka misalnya kayak gitu kan. Daftar, coba misalnya ikutan ke, kan macam-macam sekarang ada yang kayak program bimbingan ke luar negeri, itu ikutan, follow aja itu, terus nyoba-nyoba kenalan dari situ, atau ikut program-program itu, nggak usah yang bayar, ikut aja, atau grupnya atau WA-nya. Komunitas gitu. Online lah ya, grup WA, Telegram gitu juga ada aja kan. Banyak, serius. Dulu aku pernah coba daftar CPNS. Oh gitu? dulu, tapi nggak lulus karena belum disetarakan. Disetarakan. Oh, nilai. Ya bukan sih nilai. Apa namanya, S1, S2 belum disetarakan luar negerinya. Itu bahkan mereka belum, masih naruh, itu aja udah ada grup Telegram.
15.000, buset. Itu 15.000 orang. Nah, kalian bisa coba cari di Bisa coba Telegram. tuh berarti cari-cari grup-grup itu. Grup beasiswa, daftar beasiswa apa Grup gitu. daftar beasiswa biasanya ada lah gitu ya. Ada. Ya. Bisa. Nah, berarti Tia udah sharing banyak tadi kan pengalamannya, motivasinya, lika-liku, kerja sama studinya, dan yang paling penting teman-teman harus siapin waktu dan kesabaran ya. Betul. Studi itu. So once again kami mau bilang thank you banget udah join di podcast hari ini. Semoga ntar teman-teman rekan-rekan semua yang ada di sini bisa dapat insight-nya yang bagus apa aja. Amin. Dan bisa coba capailah apa yang jadi mimpi-mimpinya semua ya. Kasih. Thank you ya, Ti. Terima kasih banyak, Krisna. Thank you. Teman-teman. Terima kasih.